Ya, Shalom Ibu Bapak dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Pastor Tulus Raharjo. Dan dalam kesempatan kali ini kita mau membahas topik tentang hubungan antara menabung dengan virus corona. Saya ulangi lagi, topik kali ini kita mau bicara tentang hubungan antara menabung dengan virus corona. Ya, mungkin selama ini menabung dianggap sesuatu yang hal-hal yang dianggap lumrah atau biasa. Tetapi akhir-akhir ini waktu saya komunikasi dengan banyak teman-teman yang memiliki tabungan dan memasuki masa krisis corona, mereka tidak terlalu kewalahan. Akan tetapi teman-teman yang sama sekali tidak punya tabungan, dampak virus corona ini betul-betul mengalami banyak kesulitan. Oleh karena dampak virus corona ini telah menyebabkan banyak orang kehilangan penghasilan harian, bisa kehilangan proyek, bisa kehilangan perjanjian-perjanjian yang karena penundaan pembayaran dan seterusnya. Jadi dampak sosial, dampak kesehatan, dampak ekonomi begitu meluas di dalam seluruh sisi kehidupan. Kalau saya kumpulkan data-data, beberapa orang yang hari-hari ini justru sedang panen itu hanya segelintir orang. Contoh, yang sedang panen raya itu teman-teman yang bisnis dalam penyelepan padi misalnya, itu sedang panen raya hari-hari ini karena permintaan beras itu meningkat sedemikian rupa. Tetapi itu bersifat sesaat, sebab kalau waktu corona nanti sudah selesai, mereka juga akan gigit jari karena stok beras di rumah tangga cukup banyak. Jadi sebenarnya krisis demi krisis dari zaman Alkitab sampai hari ini itu selalu terjadi. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menabung. Dan saya sadar sebagai hamba Tuhan, pada waktu kita berbicara tentang menabung, mungkin beberapa orang Kristen agak sedikit pro dan kontra, ya, karena beberapa orang merasa kalau menabung itu mengindikasikan tak beriman. Ya, nabung diindikasikan sebagai bentuk kekhawatiran nanti kalau terjadi krisis. Sebenarnya menabung itu sesuatu yang diperintahkan Tuhan dari sononya dulu. Misalnya apa yang dikatakan dalam Amsal 21 ayat 20 dikatakan begini: harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Jadi orang yang tidak menabung, orang yang dapat berkat boroskan, dapat berkat habiskan, belanjain, itu namanya bebal. Menurut Amsal 21 ayat yang ke-20 ini. Sedangkan menurut pasal 30, ada 4 binatang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan, semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Kita sepakatlah kalau bicara tentang binatang yang paling kuat apa? Singa. Dia dapat julukan raja hutan. Tapi bagaimana jumlah mereka? Jumlah binatang ini makin tahun makin berkurang. Kenapa? Karena pakan yang dibutuhkan mengalami penurunan. Beda dengan semut. Ya, semut pada waktu musim panas dia menabung dan ditaruh di berbagai tempat di atas rumah kita. Nanti begitu musim hujan, sarang-sarangnya dia tertutup air, dia punya tabungan di atas. Itu sebabnya Tuhan menyebut bahwa semut salah satu binatang yang cerdik untuk bisa menyimpan makanannya di musim panas. Waktu krisis terjadi di Mesir, bahkan secara internasional di kala itu, mari kita perhatikan apa yang dilakukan orang yang penuh hikmat seperti Yusuf. Baiklah juga Tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil panen raya di Mesir. Waktu Mesir sedang panen raya, Yusuf yang dapat tuntunan Tuhan. Ya, bagi kita semua keluarga GPI PPL sadar bahwa tahun ini adalah tahun di mana kita hidup dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, salah satu peranan Roh Kudus adalah menuntun kita. Waktu itu juga menuntun Yusuf supaya memungut 1/5. 1/5 itu berarti 20% untuk ditabung. Untuk apa? Mengantisipasi masa krisis di suatu hari. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut
sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Jadi dalam berbagai-bagai kesempatan saya sering mengajarkan bahwa salah satu cara mengelola keuangan adalah sederhana. 20% ditabung, 20% benih. 1/10 adalah benih persepuluhan dan 1/10-nya lain-lain. Bisa kolektor, bisa memberkati orang lain, bisa memberkati keponakan, bisa ini dan seterusnya. Jadi 60% itu adalah untuk operasional hidup. 40% itu 20-nya sebagai tabungan, 20-nya sebagai benih, 60-nya itu sebagai operasional hidup. Cara hidup seperti inilah yang paling tahan di dalam segala keadaan. Sehubungan dengan krisis corona ini menyebabkan banyak omset tertunda. Sehingga kalau kita punya tabungan, kita jauh lebih nyaman dalam kondisi seperti ini. Kemarin saya baru ngobrol dengan teman saya, seorang tour leader yang membawa wisatawan ke berbagai-bagai penjuru dunia. Dia cerita bahwa kalau saja tahun-tahun kemarin dia tidak nabung cukup banyak, maka kali ini dia mengalami kesulitan. Beberapa temannya begitu dapat uang banyak, dibelanjakan apartemen, dibelanjakan mobil, dibelanjakan apa, tapi dia simpan dalam bentuk dolar, dalam bentuk rupiah, sehingga waktu krisis ini dia tidak nyaman. Nah, oleh karena itu ibu bapak dan teman-teman kekasih, ya pagi ini saya dalam perjalanan menuju Salatiga, tetapi saya menyempatkan singgah ke Cirebon, karena di Cirebon ada anak-anak Tuhan yang beberapa waktu lampau kami sering ngobrol tentang pentingnya menabung, dan ternyata beberapa tahun lalu anak-anak Tuhan yang ada di Cirebon ini telah mempraktekannya. Nah, kita mau ngobrol dengan anak-anak Tuhan yang di kota Cirebon ini, gimana caranya mereka sebagai anak Tuhan menerapkan konsep menabung. Nah, nanti kita akan tahu hal-hal yang sangat menarik, praktek bagaimana cara untuk menyimpan berkat-berkat Tuhan di dalam menghadapi masa-masa krisis. Yang pertama teman kita adalah Yanto, kemudian Mary, dan juga Junping. Ini betul-betul anak-anak Tuhan yang hari ini di samping sehat walafiat, juga keuangannya aman-aman saja. Amin. Kita cari pinjaman? Enggak. Ya, oke. Yanto, apa yang kamu bisa jelaskan ke teman-teman lewat channel ini tentang apa itu menabung dan bagaimana selama ini Yanto mempraktekkan cara menabung ini? Coba jelaskan. Kalau saya, puji Tuhan beberapa tahun yang lalu sudah menabung yang seperti diajarin sama Pak Tulus. Kalau menabung, saya udah nabung di saya ikut arisan bisa, ya. ikut di tabungan pendidikan bisa, di asuransi juga bisa. Ya. Ya, itu aja sih. Nah, sekarang krisis corona ini apakah bisnisnya ikut terkena? Puji Tuhan sejauh ini masih lancar-lancar aja. Lancar saja. Jadi tidak berdampak. Ya, jangan sampai terdampak. Jangan sampai. Gimana? Ada yang mau dijelaskan ke teman-teman tentang pentingnya menabung? Ya, memang penting banget sih, seperti yang Pak sering mengajarkan sama saya keluarga, itu 20% dari setiap penghasilan saya tabung, karena memang kedepannya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya Tuhan, sampai hari ini saya ya masih cukup lah untuk makan, untuk masih mencukupi kebutuhan rumah tangga, masih cukup lah untuk bayar listrik bisa, bayar internet bisa, ya seperti sih. Ya, jadi teman-teman, ini kesaksian dari Yanto begitu luar biasa memberkati kita, dan berbagai-bagai cara yang digunakan untuk menabung. Jadi bukan hanya satu cara, tapi ada banyak pilihan. Jadi nabung tidak selamanya dalam bentuk rupiah di bank, itu salah satu saja. Beberapa orang mungkin nabung dalam bentuk aset tanah, berupa rumah, berupa emas, berupa apa saja lah, silakan. Ya, yang berikutnya kita mau ngobrol dengan Junping dan juga Mary tentang bagaimana keluarga ini juga selamat dalam krisis corona ini. Ya, gimana Bang? Apa yang kamu lakukan sehubungan dengan tentang penabung? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Ya, kalau saya puji Tuhan, semenjak saya dengar khotbah dari Pak Tulus, terus kita belajar terapi semua. Awalnya sih memang agak susah karena kan pendapatan cuma segitu-gitunya, tapi kita tetap berusaha. 10% berkeluar, 10% biarpun ya, 20% kita tabung. Dengan berjalannya waktu kita nabung dengan segala cara. Saya nabung di tabungan juga, emas juga, terusnya arisan, pokoknya begitu.
nggak kerasa, iya Pak, nggak kerasa sedikit terus disebar-sebar gitu kan nggak berasa gitu. Terus karena dibiasakan, jadi kita kayak biasa aja, jadi nggak kerasa kayak yang uangnya udah buat nabung, jadi buat keluarga kurang, jadi enggak, karena udah berjalannya waktu. Terus kebetulan suami saya memang pintar pegang uang gitu kan, pintar pegang uang, jadi saya tuh ini lihat wajah orang pintar pegang uang. Jadi saya tuh kalau misalnya karena saya sadar kalau saya tuh nggak pintar pegang uang, uang yang saya tabung tuh semua saya titip ke suami saya, karena dia lebih pintar pegang uangnya. Puji Tuhan kita sampai saat seperti sekarang juga belum pakai juga tabungannya, tapi kita tetap harus nabung karena kan masa depan anak kita masih jauh banget ya Pak, masih kecil-kecil gitu, masih banyak, dan kita udah persiapin semua buat mereka sekolah, buat apa semua kita udah persiapin seperti yang Bapak ajarkan, kita ikutin semua. Ya, jadi pengalaman Mary pada waktu sudah paham betul tentang firman Tuhan, tentang pentingnya menabung, maka Mary mulai mempraktikkan menabung dalam berbagai-bagai bentuk dan berbagai-bagai cara. Apalagi Mary diuntungkan karena suaminya lebih bisa pegang uang sedemikian rupa. Ya kan, memang beberapa orang kadang-kadang tipenya berbeda. Ya, kalau ada uang langsung, ada orang yang begitu masuk dan keluar gitu. Ya, oke, kita mau dengar dari Turbing bagaimana pengalaman dia tentang pemahaman tentang menabung dan di dalam bentuk apa saja supaya kita sangat diberkati dari Kota Cirebon ini. Ya, silakan Turbing. Salam, puji Tuhan. Saya waktu dulunya saya suka menabung. Saya jujur, saya senang kalau menabung itu bagi saya itu adalah suatu kewajiban bagi saya. Jadi waktu dulu saya dari dulu saya senang menabung, dan setelah mendapat firman Tuhan juga dari Pak Tulus, dan saya lalu menerapin ke berbagai tabungan yang saya miliki sekarang, yang berbentuk dengan tabungan di bank, asuransi pendidikan, terus ikutan arisan di teman-teman gitu. Nah itu yang saya terapin setelah saya mendapat firman Tuhan yang dari Pak Tulus, yang sering khotbahin, yang sering sharingkan kepada teman peka-peka di kupu-kupu ini. Jadi saya terapin semua, saya masukin ke bentuk tabungan yang istilahnya yang bermanfaat bagi kehidupan dan rumah tangga saya. Jadi saya udah dari jauh-jauh hari saya siapin, kayak sebentar lagi ini anak saya yang paling besar udah SMA kelas 3 mau lulus, dan anak saya yang kecil yang kelas 6 SD itu mau naik SMP. Nah itu saya udah semua saya tabung semua. Dan kedepannya saya udah istilahnya udah siap semua untuk mereka semua sampai dia lulus ke perguruan tinggi juga saya udah siap. Jadi itu bagi saya menabung itu ada suatu kewajiban untuk keluarga saya. Nah sekian dan terima kasih yang Pak Tulus yang selama ini pernah sering sharing kepada peka-peka. Nah itu saya selalu ingat akan firman Tuhan itu yang Pak Tulus sering berbagi sama peka kita kupu-kupu ini. Terima kasih. Ya, jadi Ibu Bapak dan teman-teman lewat channel ini kita sedang diingatkan dan kita sedang belajar bahwa betul-betul dampak dari krisis virus corona menyebabkan juga krisis dan bidang lain. Ya, sehingga teman-teman yang menabung maka jauh lebih nyaman kondisi-kondisi yang sekarang dialami. Tapi kami tidak bermaksud menghakimi Ibu Bapak dan teman-teman yang tidak menabung. Tapi setidaknya lewat kesempatan hari ini mari kita belajar untuk mengantisipasi segala kemungkinan ke depan.
akhirnya masing-masing kita kelak harus menabung. Nah, oleh karena itu kami berempat mau berdoa bagi teman-teman yang hari-hari ini sedang tidak punya tabungan dan mengalami kesulitan dalam kebutuhan. Dan kita angkat tangan untuk teman-teman semua. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa oleh kemurahan Tuhan, oleh tuntunan Tuhan, beberapa sebelumnya kami telah diingatkan lewat firman Tuhan untuk menabung. Sehingga manakala krisis terjadi, maka kami tidak terlalu mengalami kesulitan. Tetapi secara khusus kami mau berdoa, teman-teman kami yang belum sempat menabung di waktu-waktu lampau dan krisis ini betul-betul mengalami kekurangan. Kami melepaskan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan cukupkan dengan cara-cara yang ajaib. Kalau Tuhan bisa kirim burung gagak untuk nabimu, maka Tuhan juga bisa melakukannya. Kalau Tuhan bisa mengirim uang dari mulut ikan, maka Tuhan juga bisa melakukannya di zaman ini. Kalau Tuhan bisa melipat kali gandakan ikan dan juga roti, maka Tuhan juga bisa melakukannya di zaman ini. Karena itu Tuhan, kami dari kota Cirebon, kami melepaskan berkat untuk anak-anak Tuhan di seluruh negeri yang hari-hari ini dalam krisis corona ini juga sedang mengalami krisis keuangan. Di dalam